masih menyangkal, masih nggak percaya, marah sama Tuhan gitu ya. Tapi berpikir-pikir, ngapain ya aku marah sama Tuhan ya, toh nanti yang memberi kesembuhan juga Tuhan begitu. Tapi belajar menjadi manusia kemarin banget gini ya, masih berkenalan ya. Nanti selamat menikmati Samarinda ya. Nanti kalau Mbak Nik, nanti kalau ke rumah sakit ada jalan atau ada jalan kaki yang udah deket ya, biar sehat. Oke, boleh tepuk tangan. Lanjut ke belakang, kenalan sedikit aja kok. Silakan. Oke. Nama saya Nati dari Grogot. Di sini Ini sudah sebulan lebih tapi bolak-balik. sebulan, Sudah 1 tahun lebih. 1 tahun tapi bolak-balik Samarinda Grogot ya. Saya belum pernah ke sana. Oke, terima kasih. Silakan Ibu. Oh iya, boleh nanti disahkan. Silakan Ibu. Halo katanya. Saya Lilis dari Bulungan. Saya di sini kurang lebih 1 tahun. Sudah 1 tahun Iya, ya? saya datang tuh bulan 10, pulang baru sekali. Oh, baru pulang ke Bulungan sekali. Iya. Oke, boleh Terima kasih. Lanjut Ibu. Saya Ramla, pendamping dari Pak Anas. Di sini Iya. sudah jalan 3 bulan tapi Oke. bolak-balik. Bolak-balik Dari Brau. dari Berau juga. Tepuk tangan banyak Berau. Hidup Berau. Puasa Berau Ibu. Iya. Ibu silakan. Saya dari Sanata, namanya Ernika, tinggal di sini sudah Ibu lupa saya nggak tahu. baru seminggu kayaknya. Ya. Udah 4 bulan Bu. 4 bulan ya. Oke, Sangat tapi bolak-balik nggak Bu? Bolak-balik. Iya. Oke, boleh tepuk tangan Bu Ernika. Saya juga kan. Iya dong, Mbak Niken juga. Harus kenalan. Saya ini, saya pendamping semua pasien. Iya. Kebetulan baru 6 tahun di sini Bu. 6 tahun ya. Ya, jujur, insya Allah mudah-mudahan sehat selalu baik. Amin. Doa buat kalian semua. Amin. Paling pemalu. Iya kan, kita malu. Gak apa-apa Bu, di sini malu-maluin. Orang saya, Belgium. Ini suka pulang. Nggak tahu. 3 bulan kayaknya tadi ya. Stay-nya ya untuk tahun ini sekitar 3 bulan. Oke. Sebelumnya sudah 2023 tadi ya. ya apa sih? Oke, dari Malinau. Iya, Malinau. Oke, tepuk tangan untuk Ibu, Bapak. Nama saya Pak Muhammad Abdul. Ya, Saya Pak. dari Lumawang. Hmm. Saya berobat di sini tahun yang lalu 2003. Muncul lagi balik, saya balik lagi dari 2006 ini, dari berobat lagi. Dari sini 2000 bulan 11 sudah saya sini sampai sekarang itu pulang-pulang. Iya. Mau ya sampai sekarang pulang. Berjuang terus ya Pak Kita ya. modal kita modal sehat. Iya. Amin. Semua kita di sini semua sehat semua. Amin. Ya, Adik kenalan juga dong. Malu. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Zaul Mubarak dari Berau. Pendampingnya yang di depan sebelah kanan Siapa Pak? Cie. Siapa dia Pak? mama saya. Oh, Ibu. Oh, Ibu yang harus belajar sebagai seorang manusia, terutama kalau Bapak Ibu sudah ada diagnosa salah satu penyakit. Bahkan yang mendampingi sekarang itu mikirnya 2 loh Bapak Ibu. Mikirin keluarganya yang sakit dan mikirin dirinya sendiri. Iya ya, Bapak Ibu pendamping ngerasa kayak mikirinnya
2 kali itu nggak sih? Apa aja sih di situ yang terlintas dalam pikiran? Yang terlintas menurut saya sesuai dengan kriteria gambar, menikmati senja. Oke. Menikmati senja dengan merilekskan pikiran, merilekskan semua beban setelah seharian bekerja, menikmati keindahan alam, bisa. Oke, baik, terima kasih tepuk tangan. Walaupun malu-malu akhirnya mau-mau juga ya. Oke, ada satu lagi deh. Boleh? Boleh. Siapa aja? Mau lihat ibu? Tetap layak dicintai, tetap layak dipeluk, tetap layak bermimpi. Kita baca sekali lagi, tapi bagian kamunya kita ganti aku. Ya, 3, 2, 1. Penyakit mungkin mengubah tubuhku, tetapi tidak pernah mengurangi nilaiku. Aku tetap layak dicintai, tetap layak dipeluk, tetap layak bermimpi. Lagi 3, 2, 1. Keberanian bukan ketika kita tidak takut. Keberanian adalah ketika kita tetap melangkah sambil membawa rasa takut. Jadi nggak apa-apa. Biasa dipanggil Kowi. Seperti yang tadi Mbak Rani sampaikan, bahwasanya saya juga ada di satu komunitas namanya Bubuhan Donor Darah Samarinda. Jadi yang sudah 10 tahun ini kami membantu PMI dan juga keluarga-keluarga pasien yang membutuhkan darah. Di saat stok di PMI lagi kosong, itu bisa menghubungi kami untuk kami bantu carikan pendonor. Seperti itu. Terus tadi apa pertanyaannya Mbak Rani? Sorry. Kalau saking sibuknya nolong orang, sering nggak sih mikirin diri sendiri? Oh iya. Kalau terkait itu bukan kadang lagi, sering sekali. Jadi saya memang selama ini sudah belasan tahun ya bergerak di berbagai kegiatan sosial bersama-sama Mbak Nining juga dan teman-teman, sampai sering diceramahin dan ditegur oleh orang tua. Jadi mereka sebenarnya support aja saya di kegiatan sosial, cuman kata mereka nggak usah segitunya. Karena memang faktanya adalah sering sekali saya mengorbankan diri sendiri dari waktu, tenaga, biaya juga. Karena banyak kegiatan yang kalau menurut saya tidak jalan, ini sayang banget nih. Ada banyak banget kepentingan orang-orang yang tidak bisa diselamatkan. Jadi ya di saat itu saya mungkin lagi ada dana, ya saya tidak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan seperti itu. Dan ya inilah yang tadi salah satu hal yang akhirnya sering ditegur oleh orang tua, nggak usah segitunya gitu. Tapi karena memang basically saya ini orangnya nggak bisa lihat orang susah ya. Jadinya apapun saya lakukan selama saya bisa meskipun itu sering mengorbankan diri sendiri. Cuman yang seperti yang tadi Mbak Nining sampaikan juga, kita tidak bisa terus-terusan mengorbankan diri sendiri. Kita juga harus ingat diri kita punya keterbatasan. Jadi harus self love juga bahasa orang zaman now sekarang ya, supaya tidak burn out seperti itu, supaya juga bisa terus membantu lebih banyak orang lagi. Kira-kira. Kayak mau ujian ya. Nggak apa-apa, sedikit aja. Saya mau dengar suara aja deh. Apa lihat apa Bu Lilis? Lihat masa depan itu yang cerah. Kalau saya itu kayak lagi mandang ke depan gitu kan, kayak memikirkan apa sih yang harus dilakukan besoknya gitu. Menenangkan diri gitu di situ tuh kan. Kayak posisinya itu tenang aja gitu di depan. Iya. Baik. Jadi tenang dan memikirkan besok apa lagi gitu ya. Kan kita tuh mandang ke depan gitu kan. Kayak apa ya? memikirkan masa depan apa yang harus
diambil untuk ke depan-depannya. Baik. Di sini ya, saya akan tutup dengan tadi surat untuk saya. Saya mau terima kasih juga kepada diri saya sendiri karena saya sudah izinkan diri saya untuk hadir buat semua pasien saya untuk bisa kembali ketemu sama mereka. Saya capek sekali Bapak Ibu, tapi saya mau terima kasih karena ternyata Tuhan itu belum berhenti untuk bilang, Rani, kamu harus kesini juga untuk ketemu orang-orang yang bisa kamu tolong. Saya memang tidak sakit kanker Bapak Ibu, tetapi ternyata saya mau terima kasih, saya sudah izinkan diri saya untuk terus bersama dengan orang-orang yang membutuhkan. Saya juga mau minta maaf sama diri saya bahwa saya tuh sering terlalu keras, sering gak punya waktu, sering merasa bahwa orang lain itu lebih penting daripada kehidupan saya. Saya juga mau minta maaf sama diri saya kalau saya itu sering marah karena saya itu terlalu baik. Saya mau minta maaf karena saya sering benci sama diri saya karena orang itu nganggap saya tuh bodoh dan naif. Teman-teman itu selalu bilang saya tuh bodoh karena Rani kalau kamu terus-menerus bisa berbuat baik sama orang walaupun orang itu nyakitin saya. Tapi saya mau maafkan diri saya dan saya tetap percaya bahwa kebaikan yang saya kasih walaupun belum hadir di diri saya itu saya akan nikmati seperti tadi ya, ada pelangi setelah badai. Kemudian saya bangga kepada diri saya karena saya belum menyerah dan ternyata saya perlu bagikan itu kepada Bapak dan Ibu. Sama seperti tadi Kakak Hendro, ternyata saya bangga saya bisa juga hadir di sini bukan hanya untuk membagikan ilmu saya, tetapi saya selalu mau makasih Mbak Astri sudah selalu ajak saya. Saya bangga, saya hampir jarang nolak banget untuk bisa di sini. Tadi saya ngobrol sama mama saya mau pergi lagi gitu. Ternyata ada hal yang unik dari ikatan seorang ibu dan anak. Sebelum saya ngomong saya mau ke Balikpapan, mama saya tuh bilang di dapur, kok kayak kemarin mama ada feeling deh kamu mau ada acara di rumah singgah kanker ya? Nggak ngomong sama sekali. Dan ternyata saya bilang ya, saya baru pamit tadi pagi. Kami tumbuh di keluarga yang sangat membebaskan anak-anaknya untuk berkreasi, tapi puji Tuhan semuanya baik karena ternyata ada satu kepercayaan dari seorang ibu kepada saya. Dan terima kasih ya Ibu sudah selalu hadir buat Jihan. Terima kasih Mas Mus sudah selalu hadir buat Ibunda tercinta, bahwa itu ikatan yang nggak bisa dibayar dengan apapun. Dan saya berharap kita semua apapun badai kehidupan kita selalu punya pelangi ya, begitu. Bapak Ibu terima kasih sudah izinkan saya untuk berbagi, pertama Mbak Astri, teman-teman semuanya. Kakak Sofi thank you ya. Kasih tahu kalau saya bisa dimintain tolong, Bapak Ibu jangan sungkan untuk cerita kepada kami, karena kita mau sama-sama cari emas kita ya. Kita pernah jadi keramik yang retak, kita pernah menjadi pohon yang rusak, tetapi kita punya nilai dalam hidup kita. Itu saja dari saya. Dua tahun lebih. Oke, 2 tahun ya. Dan saya ingin cuma saya ikhlas. Ikhlasnya tanpa ada dengan kami belum bisa masih ada perasaan
pengen nangis. Cuma itu ingin ikhlas ya. Jadi berapa yang saya ditakdirkan pada kamu itu aja. Oke. Cuma pengen ikhlas saat ini ya. Baik, dengan ibu siapa? Ibu saya. Oke, boleh tepuk tangan. Katakan kalimat itu sebagai tanda bahwa Bapak Ibu sayang sekali pada diri Anda sendiri. Katakan itu sampai Bapak Ibu seperti merasakannya sudah ada di sini. Kalaupun masih ada rasa tidak nyaman, bebaskan saja, nggak apa-apa. Kita manusia. Kalau masih merasa susah, nggak apa-apa. Kita manusia. Terus bernapas seperti biasa. Nafas senyaman badan Bapak Ibu saja. Bernapas dengan benar. Bernapas sesuai irama badan Bapak Ibu sendiri. Kita tahu bahwa nafas yang kita hirup itu adalah pemberian yang luar biasa dari Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa nafas yang kita hembuskan adalah hadiah juga kita untuk Tuhan. Kita semakin rileks, semakin tahu bahwa Tuhan sayang sama kita. Kita nafas dengan lebih tenang lagi. Kalau Bapak Ibu terpikir sesuatu, terima saja, gak apa-apa. Terpikir hal lain, gak apa-apa, terima saja. Tapi hari ini kita mau belajar untuk memasukkan satu kalimat yang baru yang tadi Bapak Ibu sudah buat. Oke, apa lagi Bu? Itu aja, pengen sehat ya, baik. Ada yang pengen? Ya. Mungkin sama ya kayak Ibu yang bilang tadi, ikhlas, terus keinginannya paling pengen sehat, panjang umur, bisa mendampingi anak-anak sampai mereka mandiri. Ibu tahu kan, dari tahun 2020 sampai sekarang saya masih berjuang. Saya berharapnya kemarin sudah selesai. Ternyata Tuhan izinkan. Atau Tuhan sayang sama saya. Saya cuma bilang sama Tuhan, pasti saya kuat Tuhan. Sampai saya bisa mendampingi anak-anak sampai bisa nanti sampai mereka mandiri. Ya. Terima kasih Ibu Dewi. Balik sambil ngurus kerjaan, sambil ngurus beliau. Jadi saya itu seperti memang itu ya, punya beberapa beban gitu Bu, yang dimana saya harus memikirkan dia, nggak boleh mikir yang aneh-aneh kan. Saya setahunnya pasien kanker itu nggak boleh mikir yang aneh-aneh, nggak boleh sedih. Jadi saya walaupun sesedih apa, sesakit apa itu, saya nggak mau cerita sama dia, harus pura-pura senang terus. Masalah itu berusaha saya selesai. Dan akhirnya kami, masalahnya itu harus dihadiri dan dia tidak mau ditinggal di Sulawesi karena kami harus menjalani sidang. Sidang itu perlu waktu yang lama dan panjang juga Bu. Jadi saya mau kembali ke sini, beliaunya nggak mau tinggal di sana, mau ikut. Jadi akhirnya dia ikut setelah 4
bulan saya selesai sidang baru pengobatan di sini. Di sini kami sebelum tahu rumah singgah kanker ini kami sempat tidur di masjid 3 malam, dan di sana setelah ketemu sama dokter disarankan sama perawat tinggal di sini, dan di sini alhamdulillah kami akhirnya jadi lebih kayak sedihnya tuh sudah agak berkurang karena ketemu teman-teman sharing-sharing gitu, dan kami sudah merasa kayak punya tempat menetap kayak punya enggak bingung lagi kalau dari Bero mau kemana gitu. Sampai saat ini saya juga masih kadang saya capek. Ya Allah, ini sampai kapan gitu kan? Saya begitu penting. Kadang apalagi kesimpulan rewel. Saya menyerah rasanya tuh. Saya kadang ya Allah, coba saya lupa ingatan aja biar gak ada beban gitu kan. Karena saya harus mikirin anak-anak saya yang harus jauh dari saya di usia yang masih kecil. Saya harus pikirkan kerjaan dan saya harus pikirkan dia. Alhamdulillah di sini ada teman-teman, ada saya kalau pusing gitu kan, saya terlalu banyak buat saya lebih ngobrol sama mereka, akhirnya saya bisa bertahan sampai ini. Terima kasih. Juga ya, dan terutama ini gimana di tengah kesibukan dan ketulusan hati, tapi tetap mau ada waktu untuk Bapak Ibu rumah singgah sana. Silakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Wianto, biasa dipanggil Kowi. Seperti yang tadi Mbak Rani sampaikan, bahwasanya saya juga ada di satu komunitas namanya Bubuhan Donor Darah Samarinda. Jadi yang sudah 10 tahun ini kami membantu PMI dan juga keluarga-keluarga pasien yang membutuhkan darah. Di saat stok di PMI lagi kosong, itu bisa menghubungi kami untuk kami bantu carikan pendonor. Seperti itu. Terus tadi apa pertanyaannya Mbak Rani? Kalau saking sibuknya nolong orang, sering nggak sih mikirin diri sendiri? Oh iya. Kalau terkait itu bukan kadang-kadang itu sering sekali. Jadi saya memang selama ini sudah belasan tahun ya bergerak di berbagai kegiatan sosial bersama-sama Mbak Nining juga dan teman-teman. Sampai sering diceramahin dan ditegur oleh orang tua. Jadi mereka sebenarnya support aja saya di kegiatan sosial, cuma kata mereka nggak usah segitunya, karena memang faktanya adalah sering sekali saya mengorbankan diri sendiri dari waktu, tenaga, biaya juga, karena banyak kegiatan yang kalau menurut saya tidak jalan. Ini sayang banget nih, ada banyak banget kepentingan orang-orang yang tidak bisa diselamatkan. Jadi ya di saat itu saya mungkin lagi ada dana, ya saya tidak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan seperti itu. Dan ya inilah yang tadi salah satu hal yang akhirnya sering ditegur oleh orang tua, gak usah segitunya gitu. Tapi karena memang basically saya ini orangnya nggak bisa lihat orang susah ya. Jadinya apapun saya lakukan selama saya bisa meskipun itu sering mengorbankan diri sendiri. Cuman yang seperti yang tadi Mbak Nining sampaikan juga, kita tidak bisa terus-terusan mengorbankan diri sendiri. Kita juga harus ingat diri kita punya keterbatasan. Jadi harus self love juga bahasa zaman now sekarang ya, supaya tidak burn out seperti itu, supaya juga bisa terus membantu lebih banyak orang lain. Kira-kira seperti itu Mbak Rani. Selalu mungkin bisa ke Mbak Rani juga, jangan dipendam sendiri ya. Kadang kalau saya perhatikan mereka masih suka mewah deh Mbak Nurnya. Ya. Wajar, dulu juga Bunda begitu menghadapi badai. Lagi badai ya sekarang ya. Dulu kita istilahnya berjemur, terus untuk istilah radiasi ya. Jadi kayak ke pantai gitu ya, menganggapnya seperti itu. Istilah rumah sakit itu kampus, ketemu dokter, ketemu dosen. Iya, jadi nggak terlalu
saya membuat trauma dan rasa takut untuk kembali berobat. Ya, aslinya itu. Terus kalau seperti terapi tadi, Bunda dulu juga merasakan yang drop ya. Terus akhirnya masa mau begini terus sih gitu ya. Kayaknya badan juga capek ya, udah capek terapi, pikiran jadi capek juga. Ngapain kita harus terus-terusan merenung sakit kan? Padahal udah besok juga harus ngadapin terapi lagi gitu. Jadi sebelum besok itu, sebelum terapi, Bunda malam gitu menghipnotis diri sendiri ya. Besok kamu kuat loh untuk radiasi, untuk kemo. Besok kamu sehat. Nggak apa-apa kok. Sama aja dengan yang lain juga bisa sehat gitu. Bisa dilewati ya ya. Gitu. Jadi ngelihat yang itu, jangan ngelihat yang sedih-sedih terus. Maunya Bunda, pasien-pasien semua yang ada di rumah singgah harus tetap semangat, harus tetap berpikir positif. Ya. Oke, itu aja. Oke, ada mau sharing lagi? Silakan pengalamannya, walaupun cuma beberapa menit ya. Itu bagus lagi kalau sebelum membawa kebaikan. Kebaikan bagi saya itu berbeda sama kebaikan Bapak Ibu, beda. Kita nggak bisa, aduh kok lihat Bunda Yusmita udah keren banget sampai sini. Beda. Bunda sudah bertahun-tahun juga ya. Saatnya sekarang Bapak Ibu Terima kasih sudah diberi kesempatan. Terima kasih karena masih bisa bertahan untuk saat ini. Terima kasih karena masih kuat. Terima kasih karena sabar. Maaf karena masih sering marah. Maaf karena masih sering mengeluh. Maaf karena masih banyak air mata. Aku bangga karena aku kuat. Aku bangga karena keluargaku selalu mendukung. Aku bangga karena Tuhan masih besertaku. Aku berharap setelah badai sukacita menyapa. Aku berharap semua yang kulalui menjadi pelajaran berharga. Aku berharap selalu sehat, kuat, dan berharga di mata Tuhan. terima kasih. Buat maaf karena sering membuatmu kelelahan. Aku bangga karena kamu masih setia mendampingiku melalui perjalanan panjang. Aku berharap kamu selalu sehat, kuat dan sabar. Menjalani kehidupan yang gelap ini. Karena aku percaya setelah gelap pasti terang, dan setelah sedih pasti ada bahagia. Amin. Kita beri tepuk tangan. Asik. Silakan. Sudah untuk nanti. Terima kasih karena sudah sampai detik ini. Maaf karena sering menyalahkan diri sendiri. Nanti bangga karena mampu bersyukur dan menerima keadaan sekarang. Nanti berharap semoga kedepannya lebih baik lagi untuk meraih kesembuhan dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Amin. Terima kasih. Udah boleh nggak? Boleh. Kalau Bunda ini kayaknya nggak habis deh ya, kayaknya ada terus gitu ya. Apa ya?
untuk ada cinta untuk pejuang-pejuang kanker. Terima kasih karena sudah kuat dan mau terus berjuang untuk sehat. Maaf, kadang suka lupa akan kebahagiaan diri sendiri. Aku bangga karena aku bisa melawan rasa takut dan khawatir. Yang dulu aku khawatirkan adalah masa depan anak-anakku dan suamiku tercinta yang sudah almarhum. Aku berharap terus bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama untuk pejuang-pejuang kanker yang ada. Terima kasih. I love you Bunda, semangat. Semangat ya Bunda ya, dan inspirasi kita semua ya. Mbak Nur, ayo Semangat. Ayo Alisa. Mbak Nur, semangat. Nur, aku padamu. Ibu. Apa aja lah. Lagu dangdut. Surat cinta untuk diriku sendiri. Terima kasih karena sudah bertahan sampai saat ini. Terima kasih karena kamu kuat, sabar, menerima semuanya. Terima kasih sudah bisa bekerja sama pengobatan. Terima kasih badan, pikiran, hati yang sudah bisa bekerja sama. Sehat-sehat buat badan, pikiran, dan hati. Maafkan aku ya, karena selalu membuat kamu merasa tidak nyaman. Maafkan aku ya, yang harus selalu bisa kuat, padahal kamu juga lelah. Maafkan aku ya, terkadang hati dan pikiran itu harus mengerti dengan keadaan kamu. Aku bangga karena bisa bertahan sampai saat ini. Nggak ingat ya berdiri sendiri, tapi untuk akhir-akhir ini di tahun terakhir ini, 1 tahun terakhir ini saya pasti bilang ini maafkan saya yang selalu lupa dengan diri sendiri. Tetap saya sehat-sehat. Itu sih Bu yang sering saya ucapkan beberapa akhir ini, karena saya merasa kondisi lagi nggak stabil banget. Kadang-kadang bisa saat ini aja sudah mulai keringat gini. Jadi memang sering bicara ke diri sendiri ketika bangun tidur dan mau tidur. Itu yang saya lakukan saat ini. Tengah malam ketika bangun saya pasti bicara ke ya Allah, sehat ya ini ya, sehat, maafkan saya yang selalu zalim ke diri sendiri. Itu sih Bu. Terima kasih. Malah bilang zalim ke diri sendiri ya Mbak Dinda. Tapi berusaha untuk memaafkan diri karena sudah sering lupa. Iya, belajar untuk menerima semua kondisi yang terjadi saat ini seperti apa, dan itu akan saya jalani. Dan saat ini saya mudah sekali untuk menjalani apapun itu, dan rezeki pun akan mengikut diri sendiri. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dong untuk orang yang berjasa 40 jam ya. Oke, saya mau dengar lagi nih Kowi. Kowi ini ada jiwa sosialnya. Aku bangga aku punya teman-teman yang punya hati yang tulus, yang secara sukarela juga ngebangun berjalan untuk promosikan kanker, untuk pekerjaan-pekerjaan saya, untuk pasangan saya, untuk anak-anak saya. Yang paling utama lagi, Allah itu mengasih saya kedua orang tua yang hebat, yang kembali lagi mereka itu niatnya benar-benar memelihara kami sebagai anak-anak, tulus, benar-benar yang ini anak bukan dimiliki, tapi mereka punya kehidupan dan mereka membekali kami dengan kertas putih yang
ayo kamu tulis dengan kalimat-kalimat yang baik. Nah, itulah kenapa saya kasih kosong, karena saya selalu bersyukur Allah selalu ngasih saya lingkungan yang benar-benar tulus, baik. Alhamdulillah semua yang hal-hal bagus selalu datang, selalu menghampiri, dan sampai detik ini adalah salah satu bukti Allah itu Maha Kuasa, bisa mendatangkan orang-orang baik dengan punya niat yang sama dengan kata putih yang pasang ini. Dan silahkan di rumah singgah ini tinggal kalian tulis mau apa, niatnya seperti apa. Ini hanya perumpamaan saja. Dan saya selalu sertakan tanda tangan di sini. Jadi ibu-ibu semua juga sertakan tanda tangannya, karena tanda tangan itu adalah simbol atau karakter, dan itu juga salah satu doa bahwa iya, saya mendelegasi diri saya bahwa ini adalah doa-doa bukti nyata dan ini harus terwujud.